Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan akuntansi keuangan 2 hari ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang investasi ekuitas. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Cikwita Salsabila, NPM 1910104899. Yang kedua ada teman saya, Juniarta Francisca Huta Barat dengan NPM 1910104035. Dan yang terakhir ada teman saya juga, Febri Setiawan dengan NPM 1910104138. Yang pertama kita bahas adalah apa sih investasi ekuitas itu? Investasi ekuitas merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Investasi ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan pada harga yang telah disepakati atau ditemukan seperti waran dan hak. Di mana salah satu perusahaan memperoleh hak dalam saham perusahaan lain umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Klasifikasi investasi tersebut tergantung pada persentase hak suara investor yang dipegang oleh investor. Yang pertama, kepemilikan antara 20% dan 50%, atau metode ekuitas. Investor memiliki pengaruh signifikan. Yang kedua, kepemilikan kurang dari 20% atau metode nilai wajar. Nah, investor di sini memiliki hak pasif. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% atau laporan konsolidasian. Investor memiliki kepentingan pengendali. Investasi ekuitas pada nilai wajar, seperti halnya investasi obligasi yang dimiliki untuk diperdagangkan, akuntansi umum dan aturan pelaporan untuk investasi ini adalah untuk menilai efek pada nilai wajar dan mencatat keuntungan dan kerugiannya yang belum direalisasi atas laba neto. Berikut contoh investasi ekuitas laba rugi. Setelah akuisisi, perusahaan mencatat investasi ekuitas sebagai nilai wajar. Untuk mengilustrasikan asumsi bahwa pada tanggal 3 November 2011, Republic Corporation membeli saham biasa dari 3 perusahaan, mencerminkan kepemilikan kurang dari 20%. Dengan biaya perolehan Burberry 259.700, Nestle 317.500, dan Regispol 141.350. Berarti total biaya perolehannya adalah 718.550. Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. Tanggal 3 November 2011, investasi ekuitas ada di debit 718.550 dan kas di kredit 718.550. Pada tanggal 6 Desember 2011, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 untuk investasi pada saham biasa Nestle. Dividen tunai dicatat sebagai berikut. 6 Desember 2011, kas di debit dengan 4.200 dan pendapatan dividen di kredit 4.200. Pada tanggal 31 Desember 2011, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar sebagai berikut. Seperti penjelasan yang di atas, total portofolio yaitu 718.550, nilai wajar 683.000, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan 35.550. Untuk portofolio investasi ekuitas Republik, keuntungan yang belum direalisasikan bruto adalah 15.300 dan kerugian yang belum direalisasi bruto adalah 50.850. Mengakibatkan kerugian yang belum direalisasi neto sebesar 35.550. Nilai wajar portofolio investasi ekuitas di bawah biaya perolehan sebesar 35.550. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu tanggal 31 Desember 2011, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan di debit sebesar 35.550 dan penyesuaian nilai wajar efek di kredit 35.550. Contoh investasi ekuitas atau OCI. Pada tanggal 10 Desember 2011, Republic Corporation membeli 1.000 saham biasa Hawthorne Company seharga
$20.75 per saham. Total biaya perolehan 20.750. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu 10 Desember 2011, investasi ekuitas di debit sebesar 20.750 dan kas di kredit sebesar 20.750. Pada tanggal 27 Desember 2011, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 untuk investasi saham biasa. Maka jurnal penyesuaiannya itu kas di debit sebesar 450 dan pendapatan dividen di kredit sebesar 450. Pada tanggal 31 Desember 2011, investasi Republik pada Hawthorne memiliki nilai tercatat dan nilai wajar sebagai berikut. Hawthorne Company nilai tercatat 20.750, nilai wajar 24.000, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar 3.250. Saldo penyesuaian nilai wajar efek sebelumnya 0 dan penyesuaian nilai wajar efek yaitu 3.250. Untuk investasi tidak diperdagangkan Republik, keuntungan yang belum direalisasi adalah 3.250. Artinya, nilai wajar investasi Hawthorne melebihi biaya perolehan sebesar 3.250. Maka Republik membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. 31 Desember 2011, penyesuaian nilai wajar efek debit sebesar 3.250 dan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang merealisasi ekuitas di kredit sebesar 3.250. Republik melaporkan investasi ekuitas pada laporan keuangan tanggal 31 Desember sebagai berikut. Laporan posisi keuangan, investasi. Investasi ekuitas sebesar 24.000. Ekuitas, akumulasi keuntungan komprehensif lain sebesar 3.250. Laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan dividen 450, penghasilan komprehensif lain, keuntungan akibat kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 3.250. Metode ekuitas. Dalam metode ekuitas atau yang biasa dikenal dengan equity method, investor dan investee mengakui hubungan ekonomi yang substantif. Perusahaan ini mencatat investasi pada biaya perolehan saham, tetapi kemudian menyesuaikan jumlah setiap periode perubahan dalam aset neto investee. Untuk mengilustrasikan metode ekuitas dan membandingkan dengan metode nilai wajar, maka asumsikan Maxi Company membeli kepemilikan 20% pada Mini Company. Nah, jurnal oleh Maxi Company sebagai berikut. Kita bandingkan metode nilai wajar dengan metode ekuitas. Pada 2 Januari, Maxi Company membeli 48.000 saham, 20% saham biasa Mini Company dengan biaya perolehan sebesar 10 per saham. Pada metode nilai wajar, investasi ekuitas 480.000 pada debit, kas 480.000 pada kredit. Untuk metode ekuitas, investasi ekuitas 480.000 pada debit, kas 480.000 pada kredit. Selama tahun 2011, Mini Company melaporkan laba neto sebesar 200.000 saham Maxi Company adalah 20% atau 40.000. Pada metode nilai wajar tidak ada jurnal. Sedangkan di metode ekuitas, investasi ekuitas 480.000 pada debit, pendapatan dari investasi 480.000. Pada tanggal 31 Desember 2011, sebanyak 48.000 saham Mini Company memiliki nilai wajar sebesar 12 per saham atau 576.000. Pada metode nilai wajar, penyusunan nilai wajar efek 96.000 pada debit, keuntungan atau kerugian 96.000 pada kredit. Untuk keterangannya, pada tanggal 28 Januari 2012, Mini Company mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar 20%. Mini Company menerima 20% atau 20 US dollar. Untuk di metode ekuitas tidak terdapat jurnal.
Selanjutnya di metode nilai wajar, kas terdapat 20.000 pada debit, pendapatan dividen 20.000 pada kredit. Untuk metode ekuitas, kas 20.000 pada debit, investasi ekuitas 20.000 pada kredit. Selama tahun 2012, Mini Company melaporkan kerugian neto sebesar 50.000 US dollar. Saham Mini Company adalah 20% atau 10.000. Di metode nilai wajar tidak terdapat jurnal. Di metode ekuitas, kerugian investasi 10.000 pada debit, investasi ekuitas 10.000 pada kredit. Pada tanggal 31 Desember 2012, sebanyak 48.000 saham Mini Company memiliki nilai wajar sebesar 11 US dollar atau 528.000 US dollar. Untuk di metode nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan laba rugi 48.000 pada debit, penyesuaian nilai wajar efek 48.000 pada kredit. Untuk di metode ekuitas tidak terdapat jurnal. Konsolidasi. Nah, terjadi konsolidasi jika salah satu program mengakuisisi hak kepemilikan modal 50% pada perusahaan lain, maka dikatakan memiliki kepentingan pengendali. Dalam hubungan tersebut, perusahaan investor sebagai entitas induk dan perusahaan investasi sebagai entitas anak. Jika entitas induk memperlakukan entitas anak sebagai investasi, maka entitas induknya umumnya membuat laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian memperlakukan entitas induk dan anak sebagai satu entitas ekonomi. Ya, terima kasih. Do you have any question? Jika ada yang masih kurang dipahami atau ada pertanyaan, silakan dibahas di sesi diskusi.